Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita kembali lagi ke general reading dengan tema akhir tahun 2025mu ditutup dengan hal luar biasa ini. Aquarius, sebelum kita mulai, satu hal yang perlu kamu tahu, energi akhir tahun 2025 kamu itu unik, nyeleneh, tapi powerful banget. Bukan penutupan yang biasa-biasa aja. Ini penutupan yang bikin kamu mikir, oh, ternyata semua yang aku lewatin ada alasannya. Dan kita mulai dari energi pertama. Energi pertama, The Hierophant. Aquarius, kartu ini tuh agak ironis buat kamu. Karena kamu dikenal sebagai zodiak yang anti ribet, anti aturan, dan anti dikotak-kotakin. Tapi, The Hierophant muncul bukan buat ngebatasin kamu. Justru buat ngasih fondasi. Di akhir 2025, kamu lagi belajar nilai hidup, prinsip, makna komitmen, dan apa yang benar-benar kamu percaya. Bisa jadi kamu ketemu mentor, orang yang ngasih nasihat penting, atau momen hidup yang bikin kamu mikir lebih dewasa. Ini energi gue nggak cuma mau bebas, tapi juga mau punya arah. Dan ini penting banget, karena tanpa sadar, kamu lagi naik kelas secara spiritual dan mental. Energi kedua, The Fool. Nah, ini baru Aquarius banget. The Fool adalah awal baru, langkah nekat, dan keberanian buat lompat walau belum tahu landingnya di mana. Akhir 2025, kamu kayak, ya udah, gue jalanin aja. Bisa jadi mulai hidup baru, pindah lingkungan, mulai hubungan, atau berani ninggalin sesuatu yang udah lama kamu tahan. The Fool itu bukan bodoh. Dia sadar resikonya, tapi nggak mau hidup di zona aman yang bikin mati rasa. Dan kombinasi Hierophant plus The Fool ini unik banget. Kamu tetap bebas, tapi sekarang lebih sadar arah. Energi ketiga, Five of Pentacles. Oke, kita masuk ke bagian jujurnya. Five of Pentacles itu energi kekurangan, rasa ditinggal, dan ngerasa sendirian. Aquarius, ada fase di 2025 di mana kamu ngerasa nggak didukung, keuangan sempat seret, atau mental capek karena ngerasa kok gue sendirian ya. Tapi, yang sering orang nggak sadar dari kartu ini adalah bantuan sebenarnya ada, tapi kamu ngerasa nggak pantas nerima. Kamu kebiasaan kuat sendiri. Padahal nggak apa-apa kok bilang gue butuh bantuan. Five of Pentacles ini muncul bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nunjukin kamu bertahan di fase paling dingin dan kamu lolos. Energi keempat, King of Swords. Dan disinilah perubahan besar terjadi. King of Swords itu energi kepala dingin, keputusan tegas, dan mental dewasa. Setelah ngelewatin kekurangan dan rasa ditinggal, kamu jadi versi diri yang gak gampang kebawa emosi, gak gampang ke-trigger, gak lagi cari validasi. Aquarius, kamu jadi lebih logis, lebih clear soal siapa yang pantas di hidupmu, mana yang cuma numpang lewat, dan apa yang harus kamu potong. Ini energi gue ngerti situasinya. Dan gue ambil keputusan terbaik buat diri gue. Dan keputusan inilah yang pelan-pelan ngebuka pintu luar biasa di akhir tahun. Energi kelima, Five of Cups. Ini kartu penutup yang emosional tapi indah. Five of Cups itu penyesalan, kehilangan, dan rasa sedih yang belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu yang di 2025 nggak berjalan sesuai harapan. Bikin kamu kecewa, atau bikin kamu bertanya, kenapa harus gini? Tapi lihat baik-baik, di kartu ini masih ada dua cawan yang berdiri. Artinya, gak semua hilang, gak semua gagal, dan gak semua sia-sia. Akhir 2025, kamu mulai menerima, berdamai, dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Ini bukan tentang melupakan, tapi tentang melanjutkan hidup tanpa beban lama. Pesan semesta untuk Aquarius. Aquarius, akhir tahun 2025 bukan soal kamu kalah, tapi soal kamu bertahan, belajar, dan tumbuh dengan cara yang sunyi. Yang kamu kira kegagalan, ternyata fondasi buat loncatan baru. Semesta bilang, kamu nggak salah jalan. Kamu cuma lagi ditempa. Kalau reading ini kena di kamu, tulis di kolom komentar, aku siap memulai dari nol. Ingat, tarot bukan vonis, tapi alat refleksi biar kamu nggak nyasar di hidupmu sendiri. Terima kasih Aquarius. Semoga akhir 2025 kamu benar-benar ditutup dengan hal luar biasa. Sampai jumpa di reading selanjutnya, tetap bersama Soul Healing Tarot.